Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dewasa rohani. Dewasa rohani. Berubah menjadi tua adalah sesuatu yang pasti terjadi. Tetapi berubah menjadi dewasa rohani membutuhkan perjuangan dan komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata, ketika aku kanak-kanak aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Orang yang dewasa rohani akan meninggalkan sifat kanak-kanak. Dalam tingkah lakunya, dalam pemikirannya, dalam kata-katanya, dan akan mencerminkan kedewasaan rohani yang terlihat di dalam kehidupannya dan tingkah lakunya sehari-hari. 1 Korintus 3 ayat 1-3 firman Tuhan berkata, dan aku saudara-saudara waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Saudaraku, Bapak Ibu, orang yang belum dewasa rohani sifatnya duniawi, belum bisa makan makanan keras. Pengajaran-pengajaran yang menuntut komitmen yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan dan mengikut Tuhan dengan segenap hati belum bisa, saudara. Karakter orang yang belum dewasa rohani masih dipenuhi dengan iri hati, perselisihan, saudara. Masih mudah tersinggung, mutung, dan undur dari Tuhan. Kita harus meninggalkan, saudara, sifat kanak-kanak itu. Kita tahu kanak-kanak karakternya seperti itu. Kita harus bertumbuh menjadi dewasa rohani supaya nama Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Kita diberkati, saudara, dan kita dapat dipakai untuk alat kemuliaan nama Tuhan. Karena kita sudah dewasa. Karena anak-anak tidak bisa, saudara. Karena memang masih kanak-kanak. 1 Korintus 14 ayat 19-20 firman Tuhan berkata, tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti kanak-kanak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ayat ini, saudara, berbicara dewasa dalam pemikiran. Dalam ayat ini khususnya mengenai karunia dalam bahasa roh. Anak-anak selalu lebih senang mempunyai barang yang unik dan kelihatannya menarik daripada mempunyai barang yang lebih berguna dan tahan lama dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sedangkan orang dewasa sebaliknya, saudara. Jemaat di Korintus menunjukkan bahwa karunia bahasa roh itu suatu kebanggaan. Suatu kebanggaan. Sehingga mereka melalaikan hal-hal lain yang sebenarnya lebih berguna, lebih bermanfaat dalam pembangunan jemaat. Karena itu Rasul Paulus menegur mereka, saudara, bahwa itu adalah sifat anak-anak yang harus ditinggalkan. Dalam Kolose 4 ayat 12 firman Tuhan berkata, salam dari Epapras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa, dan yang berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Seperti doa Epapras kepada jemaat di Kolose, supaya jemaat berdiri teguh sebagai orang dewasa dan berkeyakinan penuh dalam segala hal yang dikehendaki Allah.
Jadi tanda orang dewasa rohani dalam ayat ini adalah jemaat yang berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan juga yang berkeyakinan penuh, saudara, dalam segala hal yang dikehendaki Allah. Marilah kita lebih sungguh-sungguh lagi mengikut Tuhan Yesus. Tinggalkan dosa, tinggalkan sifat kanak-kanak, saudara, yang egois, dan bertumbuh menjadi dewasa rohani sehingga kita dapat dipakai menjadi saksi Tuhan, saudara. Allah Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibrani 5 ayat 13 dan 14 saya bacakan sekali lagi. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak dapat memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Saudara, mari kita bertumbuh dewasa supaya kita dapat membedakan, saudara, panca indera rohani kita, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan kita mengenal mana yang jahat. Bertumbuh dewasa rohani, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau bertumbuh dewasa rohani supaya kami mengenal kebenaran firman-Mu dan kami dapat dipakai menjadi alat-Mu. Bukan kanak-kanak lagi Tuhan, kanak-kanak rohani, tetapi dewasa rohani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu kembali dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.